Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Petani Sayur dan Buah. Kali ini channel Petani Sayur dan Buah akan menyajikan konten yang berbeda dalam cara bercocok tanam sayuran dan tanaman buah. Di sini yaitu cara penanggulangan kutu kebul dan kutu putih dengan menggunakan bahan-bahan dapur yang mudah ditemukan. Tapi sebelum jauh kita membahas tentang konten ini, ada baiknya saya ingatkan kepada seluruh pemirsa yang belum bergabung pada channel ini, silakan nyalakan tanda subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi upload video terbaru dari kami sehingga Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Oke, untuk lebih memahaminya, yuk ikutin konten ini sampai pada menit-menit akhir sehingga Anda bisa memahami apa yang kami sampaikan. Ya pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, terlebih dahulu kita memperhatikan dulu kondisi hama yang ada pada tanaman kita sehingga kita bisa nanti membuat ketentuan-ketentuan penyemprotan berapa banyak deterjen yang kita gunakan dalam larutan semprot kita. Jadi sini kutu kebul cukup lumayan, dan di cabai kita juga hama-hama seperti kutu putih juga ada. Ini akan kita basmi secara kebersamaan di seluruh tanaman kita. Oke pemirsa, untuk mengetahui bahan-bahan yang mudah kita dapatkan pada rumah kita, yaitu seperti yang tampak pada konten pembahasan video ini, yaitu deterjen pembersih pakaian. Jadi di sini deterjen ini bisa kita lihat bahan-bahan yang digunakan ataupun yang ada pada kandungan deterjen ini, yaitu mengandung antibakteri melindungi pakaian dari bau. Jadi antibakteri inilah yang bisa dikatakan bahwasannya di sini bakteri-bakteri hama termasuk adalah yang bisa ditanggulangi oleh deterjen ini. Dan di sini juga menggunakan surfaktan yang mudah terurai sehingga ramah lingkungan, yaitu inilah yang disebut dengan deterjen yang bisa digunakan untuk memudahkan kita mengendalikan hama pada tanaman pekarangan rumah. Jadi di sini ada Ajinomoto sebagai penyedap rasa pada masakan kita di dapur. Ini adalah nanti proses pupuk organik nabati yang mengandung banyak unsur-unsur protein pada tanaman yang disebut juga sebagai bahan BCG untuk membuat tanaman yang telah kita semprotkan dengan deterjen tadi kembali pulih ataupun segar kembali. Dan di sini ini adalah sebagai perangsang tanaman tersebut untuk cepat berbunga dan menambah unsur nutrisi yang baik pada tanaman. Sedangkan di sini ini adalah garam Inggris. Garam Inggris ini adalah berfungsi sebagai magnesium sulfat. Kandungannya adalah untuk merubah ataupun mengembalikan tanaman itu kepada tekstur yang semula. Bisa dikatakan ini adalah garam Inggris ini sebagai unsur penyubur tanaman untuk memperbaiki unsur-unsur molekul yang rusak pada tanaman tersebut. Jadi itulah pemirsa sebagai bahan-bahan perkenalan yang bisa saya tunjukkan kepada seluruh pemirsa sahabat dimanapun Anda berada. Ada baiknya kita lakukan pengadukan deterjen ini pada semprot yang kita gunakan kali ini adalah 2 liter untuk penanggulangan macam-macam hama, dan terkhusus adalah kutu putih dan kutu kebul sebagai hama pertama pada tanaman yang akan merangsang datangnya semua hama-hama pada tanaman kita sehingga tanaman kita itu akan bisa rusak dan gagal produksi. Oke, takarannya kita buat 1 sendok ini, 1 sendok untuk 2 liter ya. Kita tambah sedikit.
Jadi di sini perlu saya sampaikan juga kepada pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, selesai kita melakukan penyemprotan deterjen ini pada tanaman sebagai penanggulangan hama pada tanaman, ada baiknya saya ingatkan kembali setelah kita menyemprotkannya, ada baiknya kita membiarkan 5-10 menit tanaman tersebut. Setelah kita semprot, baru kita bilas dengan menggunakan air bersih seperti ini, nanti kembali pada semprot ini, agar tanaman itu tidak layu ataupun bisa katakan stres disebabkan panasnya deterjen ini tadi. Karena di sini juga deterjen sebagai disinfektan yang mengandung unsur panas untuk peluntur kotoran pada pakaian. Jadi ini juga yang kita harus waspadai pada tanaman kita. Oke, yuk kita lanjut aja. Oke pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, kita perhatikan dulu kondisi hama pada tanaman kita yang telah kita lakukan penyemprotan. Anda bisa melihat di sini kutu putih tersebut sudah sebagian sudah mati. Matinya bisa kita dilihat dari tanda warna tersebut sudah mulai berubah ya. Dan di sini juga kutu kebul yang hitam ini juga, ini sudah juga mati. Dia sudah ya. Jadi dia tidak berfungsi lagi hidup ya, seperti halnya ini ya. Dia sudah mati. Anda bisa melihat kutu-kutu putih ini sudah tepar. Jadi beginilah yang bisa Anda lakukan di rumah Anda atau di tempat Anda untuk penanggulangan hama kutu putih, kutu kubul, dan hama lainnya pada tanaman Anda. Hama itu datang pada tanaman di kala tanaman itu di usia muda. Oke, sekarang kita melakukan pembilasan pada air putih sebelum kita melakukan tahap yang selanjutnya, itu penyemprotan MECG dan garam Inggris ini untuk membuat tanaman itu tetap pulih kembali, segar dan tumbuh subur ya. Oke, kita lakukan pembilasan. Setelah pembilasan kita lakukan tahapan terakhir, yaitu ya pemberian pupuk organik nabati, yaitu MECG Ajinomoto dan garam Inggris. Di sini adalah dua bahan ini kita aduk menjadi satu pada semprot kita, yang kita akan semprotkan pada tanaman kita secara keseluruhan ya. Ya, kita buat bahan ini untuk terakhir kita untuk selesai pengendalian hama ya. Seperti ini kita masukkan. Nih. Oke, kita lakukan dulu penyemprotan pada tanaman kita untuk menjaga tanaman kita itu tekstur tanamannya baik dan kesuburannya juga baik. Oke, kita langsung menyemprot. Oke, itulah pemirsa yang bisa kami sampaikan atau kami bahas dan tunjukkan kepada seluruh pemirsa bagaimana cara penanggulangan kutu putih dan kutu kebul pada tanaman dengan bahan-bahan dapur yang mudah didapatkan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.